Sementara itu pemirsa, seorang guru SDK di Sika harus berjalan sejauh 6 km menuju ke sekolah tempat dirinya mengajar. Namun mirisnya, jerih payah dan dedikasinya hanya dihargai Rp150.000 per bulannya. Demi mencerdaskan anak bangsa di pelosok daerah, Justina Yuniarti, seorang guru honorer di SDK Wukur, Sika, Nusa Tenggara Timur, rela harus menempuh perjalanan hingga 6 km untuk menuju ke sekolah. Justina harus mempersiapkan diri lebih awal agar tidak terlambat tiba di sekolah. Dari rumah, ia hanya menumpang kendaraan roda 2 milik warga setempat yang melintas dan dilanjutkan berjalan kaki melewati jalan bebatuan dan melintasi perbukitan sejauh 6 km. Terkadang kondisi jalan yang bebatuan memaksa dirinya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Namun yang lebih memprihatinkan, semua jerih payah dan dedikasinya hanya dihargai Rp150.000 per bulan. SDK Wukur ini selama 11 tahun sampai sekarang. Saya tinggalnya di Sika, jadi setiap pagi saya dari Sika menuju ke sekolah itu jalan kaki, melewati batu-batu, jalan rusak, ada hutan-hutan, dan melewati juga pantai. Kadang dalam perjalanan itu capek istirahat, atau kadang hujan angin itu istirahat cari tempat berteduh. Kalau tidak lanjut terus ke sekolah. Kami mengajar di sini nih Rp150.000 per bulan. Itu gaji dari komite. Kami tidak mendapat gaji dari dana bos. Kalau dulu-dulu tuh dari awal saya mengajar tuh 15.000. Sebelumnya itu ada kepala sekolah yang lama, itu saya mengajarnya 15.000 satu bulan. Kadang tidak dapat sama sekali itu, tapi tetap bertahan. Sementara itu, Kepala Sekolah SDK Wukur, Tersiana Siti Rosa, menyebutkan di sekolahnya terdapat 34 siswa dan 8 guru. Dari 8 guru itu, 7 orang guru diantaranya berstatus sebagai guru honorer dengan gaji Rp150.000 per bulan yang bersumber dari sumbangan orang. Pihak sekolah mengaku honor yang diterima para guru tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka, apalagi beberapa guru sudah berkeluarga. Besarannya hanya per bulan itu dengan 150.000. Kalau dengan honor yang hanya sekian, pasti tidak bisa untuk mencukupi keperluan mereka. Tetapi dengan mengabdi dan mau mengajar, sehingga dengan uang yang begitu atau honor yang begitu pun mereka mau untuk mengabdi. Para guru dan siswa hanya bisa berharap ada perhatian dan bantuan dari pemerintah agar anak-anak yang berada di pelosok juga dapat menerima fasilitas serta akses pendidikan yang baik seperti di kota-kota lain. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Jody Nura, A-News melaporkan. Pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah menggandeng Indonesia New Media Forum sebagai bagian dari strategi komunikasi digital nasional di tengah pergeseran konsumsi informasi masyarakat ke platform online. Namun uniknya, sejumlah media yang disebut Bakom RI malah membantah keterlibatan mereka. Bakom RI menggandeng Indonesia New Media Forum sebagai bagian dari strategi komunikasi digital nasional di tengah pergeseran konsumsi informasi masyarakat ke platform online. Beberapa media disebut dan berjumlah 30-40 media. Ini menjadi upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tak hanya melalui media konvensional tapi juga melalui kanal digital. Tak sedikit publik yang menduga forum ini dianggap menjadi mitra komunikasi pemerintah. Langkah memunculkan sorotan setelah sejumlah media digital yang disebut sebagai homeless media bertransformasi menjadi new media. Dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-Bapak Ide. Oke, ini cocok buat kita nih, Bapak-Bapak Ide nih.
menjadi manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya. Itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Phoebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan Mature Indonesia. Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi. Sejumlah platform konten digital atau dikenal homeless media, New Media membuat klarifikasi di media sosialnya. Inilah bantahan dari beberapa media terkait dengan dugaan keterkaitan mereka dengan Bakom RI. Pasca pengumuman dari Bakom RI, sejumlah media yang disebut memberikan respon dan menyatakan tidak mengetahui, tak terlibat, atau tak bergabung dalam Indonesia New Media Forum. Pernyataan sikap disampaikan oleh NKSTHI. Ngomongin Guang, narasi menjadi manusia Indozone, Vokaktif, dan juga media-media digital lainnya. Pemirsa, di saat ada warganya yang meninggal karena tak mampu membeli sepatu, Gubernur Kaltim Rudi Masud disorot bergaya hedon hingga terancam dicopot. Ya, 6 fraksi di DPRD setuju hak angket. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor DPRD Kaltim. Situasi sempat memanas saat massa mencoba masuk ke dalam gedung legislatif. Aksi dilakukan demi mengawal pembahasan rekomendasi hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudi Masud. Hasilnya, 6 fraksi sepakat pembentukan pansus hak angket, sedangkan 1 fraksi lainnya menolak. Masyarakat bisa menilai lah siapa yang menolak. Oke, pengawalannya seperti apa nanti hak angket ini untuk biar ini berjalan dengan sesuai dengan alur? Yang jelas saya akan kawal dan saya akan menemani tuntutan masyarakat. Kita sudah berjanji sama masyarakat, ada pimpinan dan ada 7 fraksi kemarin menandatangani hak integritas. Nama Gubernur Kaltim Rudi Masud menjadi perbincangan setelah kontroversi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Kontroversi Rudi bermula saat dirinya meminta pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja Pemprov Kaltim juga jadi sorotan. Tak main-main, Rudi Masud menyiapkan anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Selain Rudi Masud, istri, adik, dan kakak kandungnya juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Rudi Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Kini nasib jabatan Rudi Masud di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui 6 fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang dilakukan Rudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Mandala Rizky Saputra, seorang siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur, meninggal dunia akibat memakai sepatu kekecilan menyisakan cerita pilu. Ya, Mandala harus menahan sakit di kaki lantaran orang tuanya tidak mampu membelikan sepatu yang sesuai dengan ukuran kakinya. Duka masih terasa di rumah Mandala Rizky Saputra, pelajar SMK berusia 16 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal dunia usai menderita sakit. Karangan bunga duka cita masih terpajang di depan rumah duka
termasuk dari Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud. Namun siapa yang menyangka jika sepatu milik almarhum inilah yang menjadi kisah miris remaja ini berpulang ke Yang Maha Kuasa. Diduga, sepatu yang ukurannya sudah tidak muat lagi di kaki Mandala ini terpaksa harus tetap digunakan karena ibunya tidak punya uang untuk memberikannya sepatu baru. Mandala yang sedang magang di pusat perbelanjaan jatuh sakit karena pembengkakan di kakinya. 1 bulan berjalan, nyeri di kakinya menjalar hingga ke pinggang dan kepala. Di kondisinya yang terus memburuk, Mandala mengaku tidak ingin menyusahkan keluarganya. Insya Allah ini nanti kalau PKS bisa diganti. Dia bilang gitu, nggak mau nyusahin sama sekali. Ini anak mengerti, katanya cukup aja. Kemudian dia bilang nggak usah diganti mah, penting keperluan untuk di rumah. Dia utamakan keperluan di rumah Mbak Rina. Bukan saya bilang sama teman saya tadi, saya tidak kuat sebenarnya. Rasa penyesalan bisa dibilang tak ada menyesal. Siapa sih mau lihat anak? Terus kita tak bisa mengadakan sepatu, udah jangan ada. Datang orang ini nyumbang sepatunya ada. Ya Allah ya Rabbi. Betul saya sudah tak kuat, saya bilang makanya dia bilang sebelum pergi. Nona Mandala benar-benar putus asa karena dia tahu saya bisa terjun ke sungai. Saya bilang pada waktu itu juga saya terjun karena amanat almarhum saya kuat Mbak Rina. Saya tinggal saya peluk dia kemarin sempat. Kisah memilukan yang dialami Mandala Rizky Saputra, siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda ini seharusnya tidak perlu terjadi jika perhatian pemerintah, utamanya pihak sekolah, bisa merata dan dirasakan semua pelajar yang membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonomi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Jakarta, Andi Wirya dan Yuwantoro Winduaji, iNews melaporkan.